Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan sebuah laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana ditugaskan oleh fasilitator ataupun pemateri pada saat melaksanakan orientasi. Yaitu judul laporan yang saya akan sampaikan pada hari ini adalah pengaruh implementasi teknologi informasi dalam pengembangan agribisnis terhadap peserta didik di SMK Negeri 1 Motilango. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan sebuah laporan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun 2024, yaitu dengan judul Pengaruh Implementasi Teknologi Informasi dalam Pengembangan Agribisnis terhadap Peserta Didik di SMK Negeri 1 Motilango. Dalam penyusunan sebuah laporan ini tentu tak lepas dari pihak-pihak yang telah membantu dari awal hingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan apresiasi kami kepada semua pihak yang telah memberikan sebuah dukungan dan bimbingan selama proses orientasi berlangsung serta mengucapkan terima kasih. Perlu diketahui bersama bahwa Provinsi Gorontalo adalah salah satu provinsi di Indonesia yang lahir pada tanggal 5 Desember tahun 2000 dan memiliki ibu kota provinsi bernama yang sama, yaitu Kota Gorontalo. Sama halnya dengan ibu kotanya, Provinsi di Gorontalo terkenal dengan julukan Serambi Madinah. Gorontalo terus membangun infrastruktur, salah satunya dalam sektor pendidikan, sehingga Provinsi Gorontalo bisa berkembang dan bersaing dengan kota-kota lainnya. Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai lembaga penyelenggaraan pelayanan publik memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap pegawai yang bergabung memiliki pemahaman yang mendalam tentang peran, tugas, dan tanggung jawab mereka dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah. Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan orientasi ini, yang pertama adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN. Kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Tujuan pelaksanaan orientasi adalah yang pertama adalah peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ataupun P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo angkatan 11 itu dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024 dengan pembelajaran secara daring melalui Zoom meeting dan LMS. Adapun tempat yang dilaksanakan itu dilaksanakan di tempatnya masing-masing. Namun saya melaksanakan Zoom meeting ini di sekolah SMK Negeri 1 Motilango menggunakan aplikasi Zoom meeting, dan untuk memasukkan tagihan setiap agenda melalui learning BPSDM Provinsi Gorontalo ataupun di dalam website langga.asnunggul.lan.go.id. Nilai dan etika pemerintah Provinsi Gorontalo tertuang di dalam sebuah visi dan misi. Visi terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul dan maju dan sejahtera. Misi ada beberapa item. Itu yang pertama, mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Misi ini diorientasikan pada pengelolaan SDA, terutama pariwisata, pertanian, perikanan, dan kelautan, menjaga ketahanan energi serta air dengan tetap berprinsip mempertahankan kelestarian lingkungan dan kawasan kehutanan. Yang kedua, menjamin kesediaan infrastruktur daerah, meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana telekomunikasi, sarana perhubungan, dan transportasi, serta mengembangkan pemanfaatan teknologi termasuk penyediaan infrastruktur di kawasan strategis dan infrastruktur di perkotaan dan pedesaan. Yang ketiga, meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bisa terlihat
dari peningkatan PDRB per kapita dan pengeluaran per kapita, pemerataan pendapatan, serta memastikan bahwa peningkatan tersebut inklusif dan berkelanjutan. Yang keempat, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas imtak, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan budaya daerah agar tercipta sumber daya manusia Gorontalo yang berkualitas dan religius, serta penurunan angka kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar. Yang terakhir, yaitu terciptanya pemerintah yang baik dan lebih melayani, menciptakan aparatur pemerintah yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan profesional, serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan politik daerah. Adapun penilaian kinerja P3K ini, penilaian kinerja P3K bertujuan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antar P3K dengan pegawai yang bersangkutan. Penilaian kinerja P3K dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai itu sendiri. Penilaian kinerja P3K dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian kinerja P3K dapat didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari P3K. Penilaian kinerja P3K dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat ataupun bawahnya. Hasil penilaian kinerja P3K disampaikan kepada tim penilai kinerja P3K dan dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, baik maupun pemberian tunjangan dan pengembangan kompetensi lainnya. Adapun rencana strategis OPD unit kerja, saya bertugas di SMK Negeri 1 Motilango. Ada visi dan misi daripada sebuah SMK Motilango, itu visi itu unggul, kompetitif, entrepreneurship, dan berkarakter kerja. Misi SMK Negeri 1 Motilango menyiapkan sumber daya manusia yang religius dan mampu bekerja secara mandiri, berkarakter, serta berkompetensi abad 21 yang akan datang. Meningkatkan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi profesional, kreatif, inovatif, dan berkarakter serta berbudaya. Meningkatkan kapasitas layanan pendidikan yang menghasilkan lulusan SMK terampil, berkarakter, dan mandiri. Yang keempat, membangun kerjasama dengan DUDI dan instansi terkait untuk mewujudkan pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan, kurikulum implementasi, praktik kerja lapangan, dan pemasaran tamatan. Yang kelima, mengembangkan teaching factory ataupun unit produksi menuju kemandirian sekolah. Dan yang terakhir adalah memperdayakan lingkungan sekolah dalam rangka mewujudkan wawasan wisata Mandala. Adapun rencana kerja P3K terbagi menjadi dua macam, yaitu rencana kerja tahunan dan rencana kerja menengah. Rencana kerja tahunan ada beberapa item. Yang pertama adalah unit kerja, identifikasi isu yang diangkat, serta gagasan kreatif atas isu yang diangkat. Unit kerja saya itu di lingkungan SMK Negeri 1 Motilango. Adapun identifikasi isu yang saya ambil, yaitu rendahnya pengetahuan peserta didik terhadap teknologi dalam pengembangan dunia agribisnis. Isu yang saya angkat adalah pengaruh implementasi teknologi dalam mengembangkan agribisnis terhadap peserta didik di lingkungan SMK Negeri 1 Motilango. Adapun gagasan yang saya ambil, peserta didik perlu memahami perkembangan teknologi dalam melakukan usaha-usaha yang berkaitan dengan dunia agribisnis. Peran teknologi dalam mengembangkan agribisnis sangatlah penting. Teknologi yang semakin canggih memberikan kesempatan besar dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi, serta memungkinkan pengembangan pertanian yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengintegrasian teknologi dalam kurikulum di sekolah dapat membantu peserta didik untuk memahami teknologi dan menerapkannya dalam berbagai sektor, yaitu contohnya agribisnis tanaman, agribisnis peternakan,
dan agribisnis pengolahan hasil pertanian yang sesuai yang ada di jurusan SMK Negeri 1 Mautilang. Adapun rencana kerja jangka menengah atau sisa tahun kontrak, itu ada beberapa item yang tertuang di dalamnya, itu tahun kegiatan, output hasil kegiatan, menerapkan nilai-nilai berakhlak serta kontribusi terhadap nilai dan visi misi organisasi. Demikian laporan ini saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.